Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saja pada kesempatan kali ini kami akan membahas terkait masalah i'tikaf ya, karena ini penting untuk saya sampaikan karena sebentar lagi kita akan memasuki 10 hari terakhir pada bulan Ramadan dan Nabi memberikan instruksi di dalam salah satu hadisnya bahwa taharrau lailatul qadri fil ashril awakhir min Ramadan. Sebagaimana sabda Nabi, carilah malam Lailatul Qadar itu di 10 hari terakhir pada bulan Ramadan. Dan Nabi ketika 10 terakhir pada bulan Ramadan itu prakteknya Nabi itu sering memperbanyak iktikaf atau menghabiskan waktunya dengan cara beriktikaf di 10 hari terakhir pada bulan Ramadan. Maka penting kiranya pada kesempatan kali ini kami akan membahas terkait masalah iktikaf atau hal-hal yang berkaitan dengan masalah iktikaf. Al-iktikafu lugatan. Iktikaf itu secara bahasa al-lubsuh, menetap, masuk lalu menetap. Menetapnya di mana? Tentu dan pastinya menetap di masjid karena iktikaf itu dikhususkan kepada masjid itu. Al-iktikafu fil masjid. Iktikaf itu artinya orang yang berada di dalam masjid. Secara bahasa al-lubsuh, menetap. Wasyar'an, adapun secara syarak, secara istilah, secara terminologi al-lubsu fil masjid min syakhsin makhsusin biniyatin. Yang dimaksud dengan iktikaf secara terminologi artinya menetap di dalam masjid. Orang yang menetap di dalam masjid dengan mengkhususkan niatnya. Ada niat khusus. Bagaimana niatnya? Nawaitul i'tikafa fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Niat saya beriktikaf di dalam masjid ini karena Allah Ta'ala. Perihal dengan niat itu, perihal persoalan niat itu bebas. Mau menggunakan bahasa Madura, mau menggunakan bahasa Indonesia, mau menggunakan bahasa Jawa. Yang penting ada esensi niat di dalam hatinya. Ada niatan untuk beriktikaf di dalam masjid. Namun yang perlu diketahui sebelum ketika masuk masjid tersebut jangan langsung duduk. Maka disunnahkan untuk melakukan solat li tahiyatul masjid terlebih dahulu 2 rakaat. Masuk solat sunnah di tahiyatul masjid. Habis itu iktikaf. Adapun rukun-rukun terkait masalah iktikaf ini atau rukun iktikaf ini itu ada 4. Arkanul iktikafi arba'atun. Rukun iktikaf itu ada 4. Yang pertama mu'takifun, orang yang iktikaf. Tentu dan pastinya harus ada orang yang iktikaf gitu. Wa mu'takafun fihi, dan tempat untuk beriktikaf ya. Dan ini dikhususkan kepada masjid teman-teman ya. Iktikaf itu di dalam masjid. Walubsuh, dan menetap berdiam di dalam masjid. Waniyatun, dan berniat ya. Niat pertama ada orang mau iktikaf, tempat iktikafnya, kemudian menetap dalam masjid. Setelah berada dalam masjid baru dia niat ya. Niat untuk beriktikaf di dalam masjid sebagaimana yang saya bacakan tadi niatnya. Baik, langsung saja saya coba percepat. Yang selanjutnya mubtilatul iktikafi. Hal-hal yang membatalkan iktikaf. Sab'atun, itu ada 7. Hal-hal yang membatalkan iktikaf itu ada 7. Yang pertama al-jununu, gila. Jadi secara otomatis kalau ada orang yang sedang iktikaf lalu dia gila, maka secara otomatis iktikafnya itu batal, ya, batal. Misalnya ada seorang yang mempunyai penyakit kambuh, artinya mempunyai terkadang gila, terkadang waras, terkadang gila, terkadang waras. Nah, pada saat itu sedang iktikaf misalnya berada di dalam masjid lalu penyakitnya kambuh, penyakit gilanya kambuh, maka secara otomatis iktikafnya itu batal. Wal igma'u. Dan yang selanjutnya yang kedua itu igma. Igma itu pingsan, hilang akal, pingsan gitu. Entah apa sebabnya pingsan dalam masjid, maka secara otomatis iktikafnya itu batal. Wasukru, dan mabuk. Hal-hal yang membatalkan iktikaf salah satunya adalah mabuk. Dengan catatan mabuk dengan menggunakan perkara-perkara haramnya di sini. Misal minum minuman keras, habis itu masuk ke dalam masjid sambil semboyongannya iktikaf. Nah, itu iktikafnya tidak sah, batal. Kenapa? Karena mabuknya dengan menggunakan hal-hal yang haram dan itu tidak boleh. Mabuk termasuk salah satu hal-hal yang membatalkan i'tikaf. Wal haidhu, dan haid bagi seorang perempuan. Ingat, i'tikaf yang dimaksudkan di sini bukan hanya dikhususkan kepada seorang laki-laki, seorang perempuan itu juga sunnah untuk beriktikaf gitu. Yang penting tidak mempunyai tanggung jawab di belakang. Artinya tidak mempunyai tanggung jawab untuk mendidik anak, tidak diperkirakan tidak mendapatkan fitnah atau terhindar dari fitnah ketika iktikaf. Yang intinya dibenarkan oleh syariat lah. Gitu. Yang kedua, yang selanjutnya wariddatu, murtad. Tapi ini sulit yang terjadi karena biasanya orang yang berada di dalam masjid itu biasanya orang soleh gitu. Maka jangan buruk sangka. Ada orang yang mengatakan belum tentu orang yang ada di dalam masjid itu soleh. Tidak, kita harus husnudzon kepada orang. Pastikan kalau orang yang berada di dalam masjid itu adalah orang yang soleh. Kita harus husnudzon gitu. Yang selanjutnya wal janabatu. Yang selanjutnya junub allati tuftirus shaim. Ya, yang menyebabkan junub tersebut batalnya puasa gitu.
Yang selanjutnya wal khuruju minal masjid. Yang selanjutnya yang terakhir itu keluar dari masjid. Itu batal secara otomatis kalau orang keluar dari masjid itu batal iktikafnya. Kecuali bila uzrin. Kalau ada udzur. Udzurnya di sini apa? Catatannya di sini nomor 5. Ammal khuruju li uzrin kal akli wasyurbi alladhi la yumkin fil masjid wa qada'il hajah wal hadatsil akbar fala yudurru. Orang yang keluar dari masjid yang disebabkan karena ada uzur syar'i seperti makan, minum, alladzi la yumkin fil masjid, yang kemudian tidak memungkinkan untuk dilakukan di dalam masjid, maka itu diperbolehkan. Contoh, ada orang itikaf dari pagi, setelah itu waktu maghrib misalnya adzan untuk berbuka puasa, maka dia keluar dari masjid untuk melaksanakan buka puasa, itu tidak membatalkan iktikafnya karena ada uzur di situ. Uzurnya apa? Mau makan. Kalau misalnya memungkinkan untuk berbuka dalam masjid nggak apa-apa gitu. Yang selanjutnya lagi wa qada'il hajah, dan buang air besar. Iktikaf lalu sakit perut misalnya, ya keluar nggak apa-apa, tetap iktikafnya itu nggak batal gitu, nggak perlu mengulangi niatnya. Tetap iktikafnya nggak batal kalau ada orang yang kemudian sedang iktikaf lalu mau membuang besar. Wal hadas, adapun hadas seperti kencing dan sebagainya gitu. Hadas akbar fala yadur, maka hal tersebut tidak memudaratkan, artinya tidak membatalkan i'tikaf, minum, makan, qada'il hajah atau buang air besar dan hadas besar gitu. Itu ya yang dapat saya sampaikan teman-teman. Sebetulnya saya menyampaikan ini sambil memberikan nasihat kepada saya pribadi gitu, karena saya juga belum maksimal i'tikaf di masjid ini. Makanya kita saling menasihati. Dalam Islam itu kita diajarkan ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Kita itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk saling menasihati. Tujuannya untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada hal-hal baik yang perlu teman-teman sampaikan kepada saya, silahkan sampaikan. Saya bukan tipikal orang yang egois, bukan tipikal orang yang selalu mau benar sendiri, karena saya bukan iblis. Itu silahkan kita ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Ada hal-hal yang salah yang melekat pada diri saya mohon minta nasihatnya. Kita saling menasihati gitu. Dan saya menyampaikan ini bukan saya merasa alim pintar, tidak, karena memang diperintahkan oleh agama. Ya, kita mempunyai kemampuan untuk menyampaikan kebaikan, kita sampaikan. Makanya ud'u ila sabili rabbik bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Kita diperintahkan, tugas kita melanjutkan risalah Nabi Muhammad, perjuangan Nabi Muhammad untuk berdakwah, ajak mereka ke jalan Tuhanmu bil hikmah, dengan hikmah, wal mau'izatil hasanah, dengan mau'idah, dengan kata-kata yang sopan santun gitu. Ya, kalau ada orang yang mampu berdakwah dengan lisannya, silahkan berdakwah dengan lisannya, sampaikan nilai-nilai kebaikan sebagaimana Nabi mempraktekkan. Kalau ada orang yang mau menyampaikan, mau berdakwah dengan hartanya, silahkan berdakwah dengan harta. Nabi itu komplit. Nabi itu berdakwah dengan jabatannya, berdakwah dengan hartanya, berdakwah dengan lisannya, berdakwah dengan jiwa dan raganya. Itu semuanya Nabi praktekkan. Tinggal bagaimana kita mengimplementasikan di dalam kehidupan kita sesuai dengan batas kemampuan kita. Yang mampu berdakwah dengan hartanya, silahkan berdakwah dengan hartanya. Yang mampu berdakwah dengan lisannya, silahkan berdakwah dengan lisannya. Yang mampu berjihad, pergi ke Palestina, berperang, silahkan berperang sesuai dengan batas kemampuan yang Allah berikan kepada kita. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada tutur kata yang salah atau hal-hal yang perlu saya perbaiki, silahkan sampaikan dan kita selesaikan dengan cara forum diskusi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.